Baik, Bapak Ibu juga sudah mempunyai username password, bisa dimasukkan email dan kata sandinya yang telah dibuat ya. Masukkan di sini email, kemudian kata sandi, kemudian langsung sentuh masuk. Klik masuk. Nah, untuk tampilan nanti seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen PDF berupa foto lokasi usaha dengan menggunakan GPS Map kamera, kemudian Microsoft Word nih. Jadi buka komputer untuk Microsoft Word, perhatikan nanti contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu perlu menyiapkan data yang ada foto GPS Map kamera. Kenapa kok foto GPS Map kamera? Karena di sini ada informasi lengkap yang kita butuhkan, yaitu berupa longitude latitude-nya, titik koordinatnya gitu ya, dan juga alamatnya. Nah, kita punya di sini semua. Nah, yang ada di sini itu nanti dimasukkan pada di sini. Nah, di sini alamat usahanya kita masukkan, tulis di sini. Luas usahanya juga kita masukkan, titik koordinatnya kita masukkan sesuai yang ada di bawah ini ya. Nah, di bawah ini, sesuai di bawah ini, sesuai. Jadi alamat, titik koordinat, sama luas usaha seperti itu. Nah, menunya untuk pengajuan NIB seperti ini. Perizinan berusaha, kita masuk menu ini, kita klik. Kemudian yang kedua adalah kelola usaha, kita sentuh juga. Setelah itu kita harus tambah lokasi usaha. Jadi ini yang pertama kali harus kita sentuh. Jadi pertama kali ada perizinan usaha, ini ya Bapak Ibu, perizinan usaha, kemudian kelola usaha, kemudian lokasi usaha. Nah, ini jangan lupa kita sentuh. Nah, kemudian nanti masuknya menu seperti ini. Seperti ini, sama sekali belum ada titik lokasi usahanya. Kemudian kita sentuh pada tambah lokasi usaha. Nah, jika tampilan kosong seperti ini, Bapak Ibu scroll ke bawah ya, bawah. Nanti ada tambah posisi lokasi usaha, jenengan sentuh. Kemudian ini kita sentuh bagian darat. Nah, di sini ada 3 informasi. Jenis matera posisi ya, jadi kita punya usaha itu di mana, darat, hutan, laut. Nah, kita pilih yang darat. Nah, kemudian ini kita sentuh yang individu, kita sentuh ini. Setelah itu kita sentuh permohonan persyaratan dengan kategori usaha mikro, kita sentuh, centik juga. Nah, setelah itu kita pilih lokasi usahanya di mana. Nah, ini berupa peta, kita bisa zoom out, zoom in seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak tahu titik lokasi usahanya di mana, nah ini kita bisa tulis sini, titik koordinat ini kita bisa tulis di sini. Nah, dengan cara penulisannya adalah buka kurung, kemudian -7 titik. Nah, titiknya berapa tergantung tadi yang ada di sini, yang ada di GPS kamera tadi berapa, 77565. Nah, kita coba tulis di sini nih. Kemudian koma 110 titik. Nah, 5534 299, 534299, kita tutup kurung seperti ini. Nah, di sini langsung diarahkan ke titik yang tadi, atau Bapak Ibu juga bisa klik langsung. Misalkan kita usahanya di daerah sini, misal seperti ini, kita bisa klik usahanya, kemudian kita otomatis titiknya sini juga berubah. Jadi tinggal 2 opsi, kemudian ditulis secara manual atau disentuh seperti itu. Selanjutnya luas usaha berapa, kita buat aja di sini katakanlah 80 meter persegi. Alamat lengkap, jadi kita tulis alamat lengkapnya.
seperti ini. Kemudian provinsi kita pilih Jawa Tengah, kota kita pilih Klaten, kemudian kecamatannya kita pilih Ngawen, kemudian kelurahannya kita pilih PP karena berada di desa PP. Nah, kode pos ini saya tulis 57466 sesuai kode posnya. Nah, di sini ada dokumen lokasi administratif. Jadi yang akan kita buat tadi nih Bapak Ibu di sini. Jadi di sini kita buat alamatnya PP RW 07 RW 03 Desa PP Kecamatan Ngawen Klaten. Kemudian luas usaha kita buat 40, kemudian titik koordinat ini sesuai titik koordinat yang ada di sini sesuai foto masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi harus fotonya disesuaikan masing-masing. Nah, ini foto koordinat saya karena belum punya informasi, jadi saya tulis manual. Titik koordinasinya ditulis sesuai foto GPS map kamera. Nah, setelah seperti ini kita simpan file, kemudian save as, browse, kita letak simpannya di mana, kita misalkan di picture saja ya, kemudian kita pilih PDF, penamaan file bebas ya Bapak Ibu. Ini saya tulis dokumen administratif. Seperti itu, kita save. Nah, kita selesai. Nah, berupa dokumen seperti ini, hanya alamat, luas usaha, titik koordinat. Sudah, kita kembali ke tadi. Nah, ini jadi dokumen sini udah kita jadikan satu karena ini hanya berupa foto. Jadi tadi sudah satu dokumen, nanti uploadnya adalah sama. Kemudian ini ya kita pilih. Nah, kita pilih disimpan tadi di mana, tadi di picture, kemudian dokumen administrasi kita open. Nah, setelah itu yang bawah juga sama, kita open. Nah, dokumen administratif sudah terupload, ini sudah lengkap. Kemudian kita lanjut ke simpan posisi lokasi. Untuk data posisi lokasi usaha sudah terdaftar di sini ya Bapak Ibu, sudah terdaftar. Jadi ini artinya sudah bisa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya kita menuju ke perizinan berusaha, kita sentuh. Kemudian sama kelola usaha kita sentuh. Kemudian karena tadi sudah di lokasi usaha kita udah urus ya, kemudian kita langsung lanjut kegiatan usaha di sini. Nah, kegiatan usaha kita sentuh ya. Karena di sini belum ada usaha sama sekali, kita langsung sentuh tambah kegiatan usaha. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita sentuh, pilih, kita klik. Nah, karena tadi sudah ada di PP, kita pilih yang PP ini. Jika nanti ada beberapa lokasi, nanti pasti muncul. Kita pilih yang ini. Kemudian kita langsung lanjut aja ke selanjutnya, seperti itu. Kemudian jenis usaha kita pilih. Jenis usaha ini kita pilih, bidang usaha juga kita pilih. Nah, kegiatan usaha ini utama ya, karena usahanya utama. Kita pilih, ini kita sentuh aja, mengerti. Kemudian bidang usaha. Nah, ini bidang usaha itu sesuai usaha kita yang diakui pemerintah. Untuk bisa mengambil gas 3 kilo adalah jenis usahanya sebagai berikut. Jadi di sini ada kode-kode nomor. Nah, kode nomor ini silahkan diinput sesuai kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini karena saya menyediakan usahanya adalah
makanan, jadi ini bisa dikategorikan makanan yang saya penjualnya keliling ya. Jadi saya akan mengambil contoh ini, penyedia makan keliling tempat tidak tetap, seperti itu. Jadi ini kategorinya panjenengan seperti jualan bakso kayak gitu, kelilingan, atau cilok dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini sudah ada masing-masing, nanti silahkan dimasukkan kategori yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua atau usaha Bapak Ibu. Nah, di sini adalah 56104. Nah, kita tulis 56104. Sini nggih. 56104. Nah, penyedia makan keliling tidak tetap, kita sentuh ini. Kemudian jenis lingkungan ini kita sentuh juga dulu ya Bapak Ibu, sentuh juga ini dulu. Kemudian kita pilih seluruhnya. Setelah itu kita sentuh tambah bidang usaha, kita sentuh. Nah, setelah masuk di sini usahanya ya Bapak Ibu udah masuk. Kemudian setelah usaha, di sini kita tulis nama usaha. Nah, Bapak Ibu punya brand usahanya apa. Nah, kalau di sini saya akan isi seperti ini misalkan ya, merek brand silahkan diisi sesuka hati sesuai merek masing-masing. Kemudian kita selanjutnya kita sentuh. Nah, setelah itu di sini ada surat pernyataan. Ini jangan lupa dicentang ya, checklist Bapak Ibu. Jadi kita sentuh proses, lanjut proses ini juga kita sentuh. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melihat ini seperti ini. Kemudian kita jika tampilan seperti ini, Bapak Ibu langsung pilih ke perizinan proses perizinan berusaha. Kita sentuh yang ini Bapak Ibu. Nah, kemudian karena di sini lanjutkannya saja, Bapak Ibu sentuh aksinya ini, lanjut seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita scroll ke bawah, kemudian di sini ada data usaha. Jadi scroll itu Bapak Ibu bisa naikkan turunkan apakah sudah berjalan. Nah, ini kita sentuh, misalkan sudah berjalan, usia berjalan berapa, kita misalkan oh ini baru 1 bulan berjalan, misalkan 1 Mei kemarin. Nah, kita sentuh. Jangka waktu perkiraan mulai operasi dan atau komersial, nah ini kita sentuh, bebas Bapak Ibu mau komersialnya tanggal berapa, misalkan kita mau pilih Desember 2026. Nah, kemudian ini Bapak Ibu pilih aja, yang penting nominalnya tidak terlalu banyak, jadi agar terlihat sebagai UMKM, pembelian dan pemakaian tanah 0, karena kita tidak ada bangunan juga 0. Kemudian mesin dan peralatan dalam negeri, misalkan kita beli alat itu 1 juta gitu ya, pas lulus. Impor 0, investasi lain-lain, misalkan kita punya usaha, misalkan oh investasi lain-lain misalkan 1 juta juga, kita pilih 1 juta. Kemudian modal kerja 3 bulan kita isi misalkan 3 juta aja, jadi kita modalnya sebulan 1 juta. Modal jenis modalnya apa? Nah, ini kita pilih modal sendiri. Jadi ini bebas Bapak Ibu pilih, karena UMKM biasanya modal sendiri atau pinjaman juga boleh. Jadi ini modal sendiri, saya pilihnya. Kemudian di sini ada hasil penjualan tahunan. Nah, karena kita belum tahu, hanya perkiraan aja yang sudah terjadi seperti itu. Jadi misalkan kita tahunannya adalah semisal sebulan 1 juta, berarti setahun itu cuma 12 juta. Nah, kita isi saja 12 juta seperti itu. Kemudian tenaga kerja laki-laki 1, tenaga kerja perempuan kalau nggak ada diisi 0. Kemudian yang diisi ini diisi semua ya Bapak Ibu, misalkan ada ya diisi, kalau nggak ada yang diisi 0 seperti itu. Kemudian setelah itu semua karena sudah habis, kemudian kita lanjut proses lanjut. Tenaga kerja asing 0 ya, kita harus tulis 0. Tadi sudah diisi produk tambahan, data produk jasa di sini ya Bapak Ibu harus diisi. Jadi
pengisian baru sampai tenaga kerja asing, harus di scroll lagi ke bawah, di naik turunkan, sehingga di sini ada produk tambahan. Nah ini harus disentuh. Nah ini mungkin kilo produk, misalkan jenis produk jasa, produknya apa, jamur crispy. Nah seperti itu. Kemudian kapasitas per tahunnya berapa, ini satuannya kita pilih dulu, kita menentukan rupiah. Nah kapasitas per tahun berapa, kapasitas per tahun tadi karena per tahun kita ada 12 juta, berarti kita isi aja 12 juta rupiah per tahunnya, kapasitasnya seperti itu. Dan kita sentuh simpan. Setelah itu sudah terisi semua, Bapak Ibu bisa klik lanjut. Parameter ini diisi ya seluruhnya, jadi ini diisi seluruh karena pilihannya cuma hanya satu. Oke, kita lanjut. Nah ini persetujuan lingkungan kita sudah punya apa belum. Nah kan kita baru nih, jadi kan belum punya, jadi kita sentuh belum aja di sini ya, sentuh belum, kemudian proses seperti itu. Belum, kemudian kita sentuh proses, kemudian kita proses ya, lanjutkan. Untuk proses selanjutnya Bapak Ibu, proses penepisan disentuh di sini, kemudian berpindah website, kita tunggu sampai selesai. Nah setelah seperti ini kita pilih yang sini, kita centang dulu, kita beri tanda centang. Nah kemudian sektor ini kita isi sesuai yang ada pilihannya di sini ya. Ini kita pilih sektornya, kita isi, kita pilih karena adanya pariwisata, kita pilih pariwisata. Kemudian kegiatan usaha atau jenis usaha kita pilih juga di sini. Adanya restoran dan penyedia makan keliling kita pilih. Kegiatan, kemudian nama usaha tadi kita ada keripik jamur, ratusan keripik jamur. Oh maaf, jamur crispy. Seperti ini. Kemudian di sini diisi centang salah satu ya. Dua-duanya juga boleh, tergantung kondisinya. Karena luas bangunan terbangun, di sini saya isi 80 meter persegi. Ini satuannya jangan lupa dipilih juga, di sini satuan dipilih meter persegi. Kemudian luas lahan terbangun kita beri centang juga, kita juga isi aja sama, ini terbangun sama. Kemudian setelah itu sentuh selanjutnya. Kemudian di sini bisa dibaca sendiri. Ini kita pilih. Ini kita berlokasi di darat, iya. Ini tapak proyek berada di satu kabupaten, jadi tidak lintas provinsi, lintas kabupaten. Jadi kita pilih yang sini. Jadi ini dipilih, ini dipilih. Kemudian ini tidak, ini juga tidak. Silakan pilih pernyataan berikut jika sesuai dengan kondisi rencana usaha atau kegiatan. Nah di sini tidak ada di nomor 1 dan nomor 2, hanya ada di nomor 3, kegiatan berlokasi di satu kabupaten dalam satu provinsi. Kita pilih di sini 1. Nah ini sudah, kemudian kita simpan. Tadi di atas kanan ada tulisan simpan ya Bapak Ibu, di sini jadi simpan, kita simpan. Nah ini sudah selesai Bapak Ibu, penepisan SPLL sudah selesai. Jadi kita kembali ke OSS tadi ya, di sini. Apakah sudah sesuai apa belum? Kita reload di sini, reload atau refresh ya. Nah ini sudah semua terverifikasi. Di sini sudah terbentuk otomatis, jadi terverifikasi. Kemudian ada di sini perizinan berusaha. Kita sentuh perlu tindakan. Nah kemudian kita sentuh lanjut. Sini ya, lanjut. Nah kemudian kita di sini sentuh semua. Di sini ada checklist yang harus disentuh.
Nah, ini kita checklist semua. Ini kita checklist, dan ini kita checklist, kemudian proses terbitkan. Nah, oke, sudah selesai. Seperti ini proses NIB nya. Kemudian kita untuk ngeceknya ada di sini, ke perizinan berusaha, kelola usaha, kegiatan usaha. Nah, di sini sudah ada unduh NIB, berarti sini sudah terbit ya. Sudah terbit, kemudian di bawah ini juga sudah ada data usahanya. Kita unduh. Nah, sudah ada di sini. Sudah ada izin usahanya. Sesuai yang ada di minta di sini. Sekian, terima kasih.